jujur-jujuran aja, kita duduk sama-sama di depan publik, terus Pak Edi Suparno jelaskan kapan saya dianggap menodai agama. Saya kalaupun nggak mau dibawa ke pengadilan ya, dia juga harus serius ngomongnya. Kalau tidak, sebenarnya gampang bilang minta maaf, saya tidak bermaksud begitu. Ade Armando kembali komentari Sekjen PAN dan Rocky Gerung ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Untuk pertama kalinya sejak mengalami penganiayaan dan dirawat di rumah sakit, Ade Armando muncul kembali dalam sebuah video wawancara yang ditayangkan Cokro TV. Ada beberapa hal yang dia sampaikan. Yang pertama adalah bagian kepalanya mengalami luka paling parah. Untuk saja kedua tangannya melindungi kepala sehingga tidak terlalu fatal. Bahkan dia menyebut jika polisi terlambat datang 5-10 menit saja, Ade mungkin bisa mati. Secara keseluruhan dokter mengatakan dirinya sudah pulih dan sembuh. Hanya saja ada beberapa bagian yang harus dipulihkan dan butuh waktu. Selanjutnya, dia merujuk beberapa orang. Salah satunya adalah Sekjen PAN Edi Suparno. Edi mengunggah sebuah cuitan terkait Ade Armando yang jadi korban penganiayaan. Memang dia tidak menyebut nama Ade Armando secara gamblang, hanya pakai inisial AA. Saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA. Tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama termasuk AA, katanya. Ade Armando melalui kuasa hukumnya Mu'anas Alaidit lalu memberikan somasi kepada Edi pada 14 April. Ade Armando tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama, sehingga cuitan tersebut mengarah pada dugaan pencemaran nama baik. Jika cuitan tidak dihapus dalam 3 kali 24 jam, Edi akan digugat secara perdata dan pidana. Dalam kemunculannya, Ade menantang Edi Suparno untuk menjelaskan dengan rinci di bagian mana bentuk penodaan agama yang dituduhkan tersebut. Kita jujur-jujuran, kita duduk sama-sama di depan publik, terus Pak Edi Suparno jelaskan kapan saya dianggap menodai agama, kalaupun nggak mau dibawa ke pengadilan ya, kata Ade. Alasan Ade mensomasi Edi adalah karena tuduhan menodai agama sangatlah serius dan punya potensi bahaya. Ade menduga dirinya dikeroyok karena dianggap menodai agama. Tuduhan menodai agama bisa mendorongnya ke dalam bahaya. Menurut saya, dia harus bisa menjelaskan. Kalau tidak, maka dia sedang mendorong saya ke malapetaka, ke posisi di mana ada orang-orang yang menganggap darah saya halal, kata Ade. Poin penting lainnya adalah Ade mengingatkan tuduhan penistaan agama merupakan perkara serius. Oleh karena itu, dalam menyampaikannya pun harus serius. Dia juga harus serius ngomongnya. Kalau tidak, sebenarnya gampang. Bilang minta maaf, saya tidak bermaksud begitu, kata Ade. Selain Edi Suparno, Edi juga mengomentari soal respon Rocky Gerung terkait penganiayaannya. Rocky sempat mengomentari insiden pengeroyokan Ade dalam akun YouTube-nya. Dia mengatakan bahwa kehadiran Ade di lokasi demo 11 April sebagai sikap arogan. Dia juga menilai Ade datang ke sana sebagai buzzer, bukan dosen. Jadi kalau mencerna pernyataan dari Ade Armando, saya merasa kalau dia akan kembali lagi berjuang. Tidak terlihat rasa gentar dalam dirinya untuk mundur atau pensiun. Biasanya banyak orang memilih mundur dari perjuangannya setelah kena masalah, dipenjara atau diintimidasi apalagi dianiaya secara barbar. Tapi Ade Armando bersikap sebaliknya. Grace Natali sebelumnya juga sudah pernah menyampaikan pesan ini saat menjenguk Ade. Jangan pikir Bang Ade jadi takut setelah ini ya. Tapi dia bilang dengan suara tidak gentar sedikit pun. Jangan kalian pikir saya akan takut dan diam. Saya justru akan semakin gila setelah ini, katanya. Saya dukung Ade kembali, tetapi ke depan harus lebih matang dalam bertindak dan tidak gegabah seperti hadir di lokasi demo atau kerumunan yang berpotensi dihadiri orang-orang pendukung kelompok sebelah apalagi kadrun. Melihat kejadian mengerikan yang menimpa Ade, saya jadi paham kenapa kelompok sebelah dan kadrun harus dilawan. Otak mereka tidak beres, di otak mereka penuh dengan racun kebencian dan nafsu kekerasan. Bikin mereka tersinggung, maka mereka akan bertindak kasar, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Mereka seolah tidak kenal hukum, kecuali hukum rimba. Yang berseberangan dengan mereka, berdoalah supaya selamat. Mereka tidak ada bedanya dengan preman, menangkap pelaku saja tidak akan cukup. Itu takkan membasmi mereka hingga tuntas. Harus ada kesadaran massal bahwa kelompok ini sangat berbahaya apalagi sampai berkuasa. Harus ada yang mengingatkan lewat narasi. Bagaimana menurut Anda?
Isu makzulkan Jokowi 21 Mei, beginilah kalau sakit hati minumnya obat cuci perut, ditulis oleh Syardi dari seward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dengar-dengar nih, beredar isu pemakzulan atau pelengseran terhadap Presiden Jokowi menjelang aksi peringatan reformasi yang akan digelar 21 Mei mendatang. Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak akan kembali menggelar demo besar pada tanggal tersebut. Aksi yang digelar bertepatan dengan momentum reformasi itu merupakan puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah yang dicetus pada 21 April lalu. Keplak benar sih, demo dipakai untuk menyelipkan agenda politik kelompok sampah yang haus kekuasaan. Kelompok ini bisa disebut sebagai kelompok bermental bocah ingusan yang mau menuntut apapun dan ngamuk kalau tidak dikabulkan tuntutannya. Bagaimana tidak? Mereka tidak mampu bersaing dengan baik, tidak bisa bertarung secara benar, sehingga menggunakan cara-cara kotor dengan menyelipkan isu dan suasana kelam untuk mengganggu stabilitas politik. Kalau hanya demo teriak, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Yang jadi masalah adalah adanya susupan untuk membuat demo menjadi rusuh. Beberapa kali saya melihat demo yang dirumorkan menargetkan Jokowi pasti akan berakhir rusuh. Polanya sama, ada penyusup dibayar oleh pihak tertentu, lalu berbuat rusuh. Investor asing mau investasi ke sini pun mikir berkali-kali. Apalagi Jokowi baru saja melakukan pertemuan tatap muka dengan Elon Musk untuk membicarakan potensi investasi di Indonesia. Dikira Elon Musk bodoh apa? Tidak tahu kondisi politik dan ekonomi sebelum memutuskan menanamkan investasi di Indonesia. Presiden ingin mendatangkan investasi yang sangat rentan dengan kondisi ekonomi dan politik. Di sisi lain, kelompok sebelah barisan sakit hati dan kadrun menjijikan itu selalu memprovokasi dan membodohi masyarakat dengan narasi belok atau hoax. Tujuan mereka hanya bikin gaduh. Bukankah mereka layak disebut sampah politik yang kurang ajar? Saya yakin rakyat tidak akan terprovokasi oleh isu tersebut. Sudah basi dan terjadi berulang kali. Sebagian besar rakyat sudah cerdas dalam menanggapi suatu pemberitaan dan tidak lagi menganggap serius isu seperti ini. Masalahnya adalah demo rusuh, bohir di belakang mereka suka membuat kekacauan seperti ini. Kadrun sampah butuh uang untuk makan nasi bungkus, demand bertemu supply. Jadilah deal demo berjeli-jeli dan dibuat rusuh. Woi kadrun, kalau memang punya otak dipakai dengan benar. Kalau lagi menggila silahkan cek kejiwaan. Kalau tidak mau pakai otak silahkan otak pindah ke dengkul aja. Pulang ke rumah minum obat cacing dan tidur. Jangan bikin semak negara ini dengan tingkah laku kalian yang kayak preman kampungan. Sok garang tapi nangis sambil ingusan ketika diciduk dan ditabok. Jokowi bangun negara ini buat kalian juga. Jokowi sampai bertemu langsung dengan pengusaha besar yang menurut kalian adalah mengemis agar kalian bisa dapat pekerjaan. Kalian nganggur, kalian protes dan teriak. Disenggol dikit aja langsung tumbang. Malesnya minta ampun, kerjanya cuma demo sambil harap nasi bungkus gratis. Mau makzulkan Jokowi? Mimpi. Rakyat pun sudah muak dengan kalian. Tidak ada manfaat apapun kecuali bikin semak jalanan dan merusak mata kayak sampah berserakan. Rakyat muak karena kalian itu seolah menunjukkan dengan jelas kalian itu pengangguran yang mau makan nasi bungkus gratis. Sehina itukah kalian? Oh ya, memang hina sih. Kadrun memang kelompok paling tak berguna di negara ini. Buat barisan sakit hati, kalian juga sama bobroknya. Kalau cermin di rumah pecah, beli lagi yang lebih gede. Buat berkaca, kalian itu kayak besi karatan, tapi mengaku seperti emas. Emas palsu, cuma kadar 0,1% emas murni. Sisanya karat semua. Jokowi tidak disambut, kalian bilang Jokowi turun pamor dan tidak laku. Jokowi ketemu Elon Musk, kalian bilang ngemis. Kalau Elon Musk jadi kunjungi Indonesia bulan November nanti, kalian sebut Elon ngemis Indonesia juga kah? Otaknya dipakai lah, jangan disimpan di celengan. Kalau Jokowi kalian anggap hina dan tidak bernilai, jadi kalian itu apa? Bukankah dulu lebih hina dan tidak ada nilainya sama sekali? Justru kalian itu tidak bermutu, makanya ditendang, tidak dianggap dan tidak becus. Dan dengan muka tembok kalian merasa dizalimi dan paling benar. Bagaimana menurut Anda?